Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi haditsin ukhra, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kenapa saya sebut hamba yang bersyukur? Karena kita masih bisa menjaga kualitas keimanan kita. Dan yang disebut hamba yang bersyukur adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah yang saya baca di awal tadi, surat Al-Baqarah ayat 172, insyaallah ya. Jadi biar kita itu tidak salah mendefinisikan orang bersyukur ya. Sebab beda bersyukur ya, ucapan syukur dengan syukuran itu beda-beda Pak ya. Nah ini kadang orang itu gampang no. Bersyukur berarti menggunakan segala nikmat Allah itu sebagai sarana ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Dengan mendapatkan nikmat Allah, ketaatannya semakin meningkat. Kalau ucapan syukur, alhamdulillah. Kadang orang non muslim gak bisa punya alhamdulillah itu. Bisa konco de wong Islam kok ya. Alhamdulillah. Lek syukuran ono panganane biasa. Dan itu event ya. Beda. Makanya ini juga sering saya hubungkan dengan ini, bersolawat, membaca solawat dengan solawatan itu beda. Kalau bersolawat itu mencontoh Rasulullah, perintahnya, kemudian apa yang menjadi sunnah-sunnahnya itu kita lakukan, itu bersolawat namanya. Mengucapkan solawat, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya ada yang panjang itu. Lek solawatan kadang ono musik barang, ono joget barang, naudzubillahi min dzalik. Nah, itu makanya kadang-kadang kalau orang kok gak tahu solawatan dianggap gak cinta Kanjeng Nabi, jangan menuduh seperti itu. Jadi bersolawat, melakukan upaya-upaya mencontoh Rasulullah. Ucapan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dengan penuh ketawaduan, dengan penuh perasaan. Lek sholawatan kadang ono musike, ono jogeti barang, ini yang kadang-kadang sering menjadi apa, suatu perbuatan yang justru menghinakan dirinya dan kadang-kadang ada unsur melecehkan. Naudzubillah ya, memang kita harus bisa membedakan itu. Bersyukur menggunakan nikmat Allah sebagai upaya untuk ketaatan kepada Allah, mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah, syukuran. Nah itu ada makanannya biasanya.
Itu sekedar kita memudahkan cara memahami biar tidak gampang menuduh orang, oh ini gak seneng sholawat, kadang-kadang begitu ya. Zaman Ramadan ini bentuk orang itu disebut sebagai orang bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 172 ya. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kalian makanlah dari yang baik-baik apa saja yang kami rizkikan pada kalian. Jadi kalimat ini indah. Ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman dalam hal makanan, itu Allah tidak menyebut yang halal, karena orang mukmin pasti sudah halal yang dimakan kalau dia itu mukmin ya. Makanya yang baik-baik rezeki dari Allah. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budu, jika kalian adalah orang-orang yang menyembah, mengabdi kepada Allah. Jadi bersyukur itu dalam bentuk pengabdian. Nah, sebab ada kalimat ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini bedanya. Kalau Allah memanggil manusia secara umum, baik yang beriman maupun tidak gitu ya, pakainya kalimat ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan yang beriman khusus ya, wahai manusia beriman atau tidak ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kalian makanlah dari apa yang ada di bumi ini halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Ada kalimat halalnya. Kalau sifatnya umum manusia yang beriman apalagi ya, itu pun dianjurkan yang halal lagi baik. Tapi kalau orang yang beriman tadi Allah hanya menyebut mimma, ini min thayyibati ma razaqnakum, tidak ada kalimat halalnya. Kenapa? Orang beriman pasti yang dimakan itu halal. Tinggal memilih mana yang thayyib atau tidak. Didengarkan dulu Bu ya, ada pengumuman. Innalillahi. Ya, masih muda ya. Iya. Seusia saya, Pak. 48. Nah, ini kan seperti macam nasihat, Pak ya. Al-mautu mau'idatun lil mu'minin. Kematian itu adalah mau'idah, nasihat
bagi orang mukmin. Semacam ini kita bisa bayangkan bagaimana seandainya yang diumumkan itu adalah kita. Sudah siapkah sangu kita? Coba. Makanya dengan ngaji-ngaji seperti ini kan kita semakin mempersiapkan diri gitu Pak ya. 48 ya usia saya Pak. Banyak ada yang kenal Bu ya? Banyak ya yang kenal ya. Pak Muhammad Imam Syafi'i ya. Nah, baik kita lanjutkan ayat 172 ini Bu ya. Apa hubungannya kemudian menjadi orang mukmin itu dengan bukti bersyukur? Bersyukur itu dengan bukti mengabdi kepada Allah. Sebab salah satu ciri khas utama orang mukmin itu adalah sholat subuh. Ini. Jadi salah satu tanda khusus orang itu disebut mukmin adalah sholat subuh, khususnya berjamaah di masjid bagi bapak-bapak. Bagi ibu-ibu yang memang ikut faham boleh sholat di rumah gitu ya, kan ada dua faham itu Bu ya. Ada yang menganggap ibu-ibu itu lebih baik di rumah, tapi kalau saya pribadi lebih baik ke masjid jamaah dan ada taklim. Kenapa? Kalau mengikuti pendapat di rumah itu mungkin ya, redaksi hatinya begitu. Tapi kalau lihat kondisi zaman dulu, zaman Rasulullah, wanita keluar rumah itu tidak aman Pak. Binatang buas. Antara rumah dengan masjid itu jaraknya jauh, sehingga ancaman keamanan itu, nah, kalau sekarang kita aman dalam komplek itu kan iman kalau tidak berjamaah, itu yang pendapat lebih baik berjamaah karena kondisi aman ya, dan ada taklim juga. Baik jamaah itu Allah, sehingga apa? Kita ini menjadi mukmin sejati itu dibuktikan tiap harinya ya sholat subuh berjamaah seperti ini. Baik, itu sekilas tentang kita mantapkan diri kita sebagai orang mukmin. Kita lanjutkan pelajaran kita sebelum Ramadan dulu. Kita sudah sempat menyinggung surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang artinya hidangan. Ini kaset apa orang ngaji Bu? Orang ya. Begini-begini ini yang dalam tanda kutip ya. Jadi akhirnya ada orang istirahat juga terganggu ya. Ya iman sebenarnya ya. Surat nomor 5 Madaniyah, berarti turun di Madinah. Jumlah ayatnya 120 ayat. Kita bukan berarti tidak menganggap baik Bu ya. Baik, tapi harus pada tempatnya, pada waktunya gitu. Ini Pak ada masjid sebelahnya ngaji kan dengar ya. Ya. Baik. Lah surat Al-Maidah itu nama suratnya kita ketemukan di ayat 112 Maidatan. Ini saya ringkas langsung ya karena ini sudah dulu tapi melanjutkan nggak cukup waktunya ya. Jadi ini adalah peristiwanya Nabi Isa dituntut oleh kaumnya untuk membuktikan kenabiannya. Jadi rata-rata Bapak Ibu, Nabi zaman dulu termasuk Nabi Muhammad itu rata-rata dituntut untuk menjadi orang sakti. Bahasa Qurannya mukjizat itu loh Pak ya, mukjizat. Nah ini dalam hal ini Nabi Isa dituntut oleh kaumnya untuk menurunkan makanan dari langit Pak. Dan rata-rata para nabi itu kemukjizatannya itu dikenal secara fisik indrawi. Nabi Isa bisa menurunkan makanan dari langit. Bisa jadi takokno, rawono, posoto, jangan ditanyakan. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati.
bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, itu Nabi Isa. Nabi Musa bisa membelah lautan, ya. Nabi Nuh bisa mendatangkan banjir bandang, dan seterusnya. Lah, mukjizat-mukjizat para nabi sebelum Rasulullah itu sifatnya indrawi, dilihat langsung oleh orang saat itu, di tempat itu, di masa itu. Sehingga yang tidak melihat langsung belum tentu percaya. Sementara kalau menyebut Nabi Muhammad, mukjizatnya juga banyak, termasuk membelah bulan gitu Pak ya. Kemudian kalau berjalan kemana-mana itu dinaungi oleh awan mendung. Namun bukan itu yang terkenal dalam diri Rasulullah. Yang terkenal mukjizatnya adalah Al-Qur'annya. Sebab yang namanya indrawi itu istilahnya limited edition, hanya terbatas di saat itu dan disaksikan oleh orang yang di situ. Sementara yang menyaksikan belum tentu percaya. Tapi mukjizat Al-Quran itu kemukjizatannya bisa sampai hari ini dibuktikan kebenarannya. Dengan ilmu yang ada semakin menunjukkan kebenaran Al-Quran. Nah, kayak mukjizatnya Nabi Isa, Nabi Musa itu punya tongkat, bisa membelah lautan, dibuka ke batu, bisa memancarkan air. Coba umpama tongkat itu dipegang oleh takmirnya Masjid Darussalam, bisa apa kira-kira Pak? Nggak bisa apa-apa. Nah, itu bedanya mukjizat yang sifatnya fisik indrawi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya para jamaah sekalian, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah atas tuntutan kaumnya untuk menurunkan makanan dari langit. Ayat 114-nya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, dan seterusnya. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah untuk kami hidangan dari langit, untuk kami jadikan sebagai Id. Nah, Id ini Idul Fitri. Istilah Id itu ada dalam Quran. Id semacam hari besar, untuk makan-makan di hari besar. Nah, akhirnya karena tuntutan kaumnya yang semacam itu, para jamaah sekalian, ketika kaum atau umatnya para nabi itu menuntut semacam mukjizat, karena mereka itu biasanya bagaimana mengatakan, karena ngetes nabinya kadang-kadang ada unsur keraguan-raguan, dan untuk membuktikan kenabian seseorang itu, maka mereka meminta yang aneh-aneh sekiranya nabi itu tidak mampu Pak, karena niatnya untuk melecehkan gitu ya. Sehingga sesuatu yang di luar kemampuan secara umum. Lalu Allah menjawab. Jadi sebelum menurunkan makanan itu, Allah menjawab, qala Allah menjawab, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku, Allah, ini pakai aku Pak ya, Allah pakai aku, kan kebanyakan kadang pakai kami, ini pakai aku langsung. Sesungguhnya aku akan menurunkannya untuk kalian, namun konsekuensinya famay yakfur ba'du minkum, barang siapa yang kufur setelah nanti terbukti di antara kalian ada yang kufur, fa inni u'adzibuhu adaban, maka sungguh aku pasti akan mengadabnya, la u'adzibuhu ahada minal alamin, yang mana adab itu belum pernah aku timpakan kepada seorang pun di alam semesta ini. Jadi ancamannya itu adab yang dahsyat. Nah, hal ini juga pernah diminta oleh umatnya Rasulullah. Abu Jahal CS, ada Abu Sufyan,
ada Al-Walid ya, itu mereka itu sepakat Pak. Jadi setelah mereka itu merayu Rasulullah, membujuk Rasulullah agar tidak berdakwah dengan diiming-iming 3 ta itu Pak ya, harta, tahta, wanita, semuanya ditolak oleh Rasulullah. Sebab manusia itu kalau diiming-iming 3 itu biasanya luntur Pak, biasanya, karena hidupnya memang untuk itu ya. Semua ditolak oleh Rasulullah dengan mengatakan, sungguh seandainya Anda mengambil matahari, Anda taruh di pundak kanan saya, dan Anda mengambil bulan, Anda taruh di pundak kiri saya, dan saya hancur karenanya, saya tidak akan berhenti berdakwah tauhid ini. Akhirnya apa? Mereka mendatangi Rasulullah dengan ini, seakan-akan mencontoh umat-umat sebelumnya. Hei, kita ini lupa ya, coba Muhammad itu suruh menunjukkan mukjizatnya. Akhirnya dipimpin oleh salah seorang mau menuju rumahnya Rasulullah. Namun sebelum sampai rumahnya Rasulullah, mereka ketemu dengan Umar bin Khattab. Sudah masuk Islam saat itu Umar ini. Karena ketemu Umar langsung pikiran mereka berubah. Wis, kita nggak usah ke rumahnya Muhammad. Orang yang tidak percaya dengan kenabian Rasul itu nyebutnya Muhammad Pak, jambal Muhammad. Kita nggak perlu ke rumahnya Muhammad. Ini ada Umar, koncone, kita tanya ke dia saja. Hei Umar, kebetulan kami bertemu Anda, ada apa? Temanmu itu Muhammad itu kan ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul. Coba suruh membuktikan apa yang bisa membuat kami yakin kalau dia itu Nabi. Umar wis mantuk-mantuk. Oh, Anda ini ingin menuntut seperti umat-umat terdahulu ya. Mereka semua paham, bahkan mereka paham kitab juga. Apakah Anda sudah siap resikonya umat-umat terdahulu jika menuntut hal-hal yang sifatnya mukjizat itu, kemudian bersumpah kalau terbukti kami akan beriman? Namun ketika sudah dibuktikan, apa mereka mengatakan? Oh, ternyata pinter jadi sihir. Jadi ketika dibuktikan menyebut bahwa Nabi itu adalah tukang sihir. Apa yang terjadi ketika mereka tidak konsekuen dengan omongannya? Maka adab Allah langsung turun. Apakah itu yang kalian inginkan? Diam semua Pak. Memang itu yang mereka mau. Artinya apa? Mereka itu tidak percaya kalau ada adab turun langsung itu. Tapi ketika Umar mengingatkan hal itu, mereka terdiam seribu. Akhirnya balik Pak, kelewes gitu. Karena mereka sebenarnya juga paham akan kisah-kisah Nabi dahulu. Baik, berikutnya para jamaah sekalian. Nah, ini tentang Nabi Isa, yang sampai hari ini Nabi Isa itu dikultuskan, bahkan di SK menjadi Tuhan. Ini sungguh kebohongan yang amat dahsyat dan sampai hari ini diikuti Pak. Itu di Quran sudah diungkap, sudah dibongkar Pak kebohongan mereka itu. Makanya Pak, akhir-akhir ini dengan kecanggihan medsos itu di belahan Eropa sana banyak orang masuk Islam Pak. Namun media mainstream tidak memberitakan. Yang memberitakan itu apa? YouTube pribadi. Jadi di Eropa itu banyak orang yang masuk. Karena apa? Bukti-bukti nyata yang telah dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau panjenengan ingin banyak, hampir tiap pekan ada sekian orang masanya masuk Islam. Ketik Donditan, tahu ya, Ustadz Dondit. Potongannya bukan Ustadz Pak, orang mu'alaf, tapi hafal Bible, hafal Injil dengan semua keburukannya, dengan semua kebohongannya. Itu Donditan namanya, luar biasa itu. Siapapun yang berbicara dengan dia,
kalau cari kebenaran masuk Islam dia. Tapi kalau cuma cari pembenaran malah memaki-maki, bonditan itu setan katanya. Dia digitukan oleh pendeta itu. Tidak peduli, dia punya perasaan saya wajib mendakwakan kebenaran. Lah ini ada semacam interogasi dari Allah yang dilakukan kepada Nabi Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa. Saya besarkan tulisannya ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah Anda pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah? Hei Isa, apakah kamu pernah mengumumkan, memproklamirkan bahwa dirimu adalah Tuhan dan juga ibumu? Kan dalam kepercayaan mereka itu kan ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tapi ada yang tidak percaya Pak, sama-sama mereka. Ibunya nggak dipercaya, Tuhan Bapak, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Ada dua macam itu ya. Nah, lalu Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kata Isa, tidaklah layak untukku aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jadi Nabi Isa sudah mengatakan itu bukan hakku ya Allah, mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Dan jika sungguh aku telah mengatakan itu, faqad alimta, engkau pasti sudah mengetahui, tidak perlu bertanya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri panjenengan. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau sungguh mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi mohon maaf para jamaah sekalian. Jadi agama-agama di luar kita, orang nyebut Yahudi, nyebut Nasrani, sebenarnya Al-Quran Bapak Ibu tidak pernah menyebut bahwa Yahudi Nasrani itu agama, nggak pernah. Yang menyebut itu kita. Kenapa? Orang yang percaya mengikuti sebagai orang Yahudi itu mereka menganggap Nabi Musa itu agamanya Yahudi. Itu masalahnya. Dan orang yang mengikuti Nasrani menganggap Nabi Isa itu agamanya Nasrani. Padahal semua Nabi itu ajarannya tauhid, mengesahkan Allah. Sementara Yahudi menuhankan Uzair, mengangkat Uzair sebagai Tuhan. Nasrani mengangkat Isa sebagai Tuhan. Ini surat At-Taubah ayat 30 Pak. Jadi sebenarnya Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu nama seseorang di antara saudaranya Nabi Yusuf yang nyemplung ke sumur itu loh Bu. Itu namanya Yehuda. Ya saudaranya Yusuf itu. Sedangkan Nasrani itu artinya penolong, Nasroniun, orang-orang yang menolong, yang setia kepada Nabi Isa, Nasroni. Ada juga menyebut Najron, nama suatu tempat. Jadi golongan, bukan agama. Cuma kita kadang-kadang keplecuk di literatur ketika kita kuliah itu disebutkan dulu agama samawi itu 3. Ada Yahudi, ada Nasrani, Islam. Nah ini salah ini Pak, yang 2 ini. Nggak ada Quran menyebut Yahudi agama, itu enggak ada. Itu kita yang menyebut. Yaitu tadi seakan-akan Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa, seakan-akan Nasrani itu pengikutnya Nabi Isa.
Sehingga seakan-akan Nabi Musa itu agamanya Yahudi, Nabi Isa seakan-akan Nasrani. Padahal semua Nabi itu mentauhidkan Allah. Nah, ini. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Jadi ada Tuhan selain Allah yang disebut anak di sini. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa itu anaknya Allah. Dan ini kebohongan yang sudah dibongkar oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita ketahui. Baik, jamaah yang terhormati Allah, kita ke sini. Nah, akhirnya Nabi Isa mengatakan, ya, ini ilustrasi ya, bisa diyakini bahwa Allah benar-benar dialog dengan Nabi Isa. Kalau kita lihat redaksi apa adanya, bisa jadi gambaran bahwa seandainya Allah menuntut Nabi Isa untuk menjawab, maka jawabannya seperti ini, gitu ya. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu kepada mereka yang bukan hakku tadi, kecuali yang aku katakan adalah ma'amartani bi, sesuai yang engkau perintahkan. Apa itu perintah Allah kepada Nabi Isa? Anikbudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah. Allah itu Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Jadi jangan mengangkat saya sebagai Tuhan, jangan. Makanya saya punya tema khusus itu apa? Konsep kebenaran dalam al-Islam. Itu termasuk itu konsep ketuhanan, konsep wahyu, konsep kenabian, itu lengkap semua. Kalau dalam Islam itu apa? Tuhan, Allah itu langsung meng-SK dirinya sendiri, memproklamirkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Sementara Tuhan agama lain yang disebut agama itu apa? Tuhannya di-SK oleh kaumnya. Karena Nabi Isa itu kan di-SK oleh kaumnya. Bahkan lucunya apa? Sebelum di-SK dipateni di sini. Yang Tuhan kok dipateni, Pak? Baru di-SK, diangkat sebagai Tuhan. Sama dengan, mohon maaf, kita nyinggung sedikit, Buddha. Buddha itu kan nama suatu agama. Sementara Buddha itu adalah nama orang yang membawa agama itu. Kayak Konghucu itu kan nama orangnya. Lah, secara syariat tidak mungkin seseorang itu membawa agama dari Tuhannya kemudian memberi nama agama itu dengan nama dia. Tidak mungkin. Jadi nama agama itu langsung dari Allah, dari Tuhannya kalau al-Islam itu. Sebab seandainya nama agama al-Islam itu bukan dari Allah, umpama dari yang membawa, maka Islam itu namanya apa, Bu? Muhammadiyah. Agama Muhammad gitu. Tapi nama agama Islam itu namanya dari Allah langsung, jadi nggak ada hubungan dengan yang membawa secara nama gitu, Pak. Tapi agama semacam Buddha, Konghucu, bahkan menurut riwayat Buddha itu orang soleh, Konghucu itu orang soleh, tapi oleh mereka diangkat sebagai Tuhannya. Jadi itu konsep-konsep agama yang ada kelemahan. Nabi Isa melanjutkan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku akan menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alaihim, maka ketika nanti suatu saat engkau mewafatkan aku, engkau yang akan selalu mengawasi mereka. Jadi Nabi Isa itu mengatakan suatu saat pasti wafat, Pak. Tapi anehnya di antara orang Islam
ada yang berpendapat Nabi Isa itu belum wafat karena nanti diturunkan lagi gitu loh Pak ya. Padahal kalimatnya itu wafat. Allah itu mewafatkan kemudian mengangkat. Namun menurut saya yang terjemahannya itu wafat diartikan Allah mengambil. Nah, ini tak tunjukkan terjemahannya ya yang agak gimana gitu ya. Padahal redaksinya itu Allah mewafatkan. Ali Imran ayat 54 kalau bukan 55. Nah ini 50. Nah ini 55 Bapak Ibu ini. Idza qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa wa Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Tapi terjemahnya ini agak aneh Bapak Ibu ini. Terjemahnya ya. Nah ini. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Jauh sekali Pak terjemahannya. Terjemahan itu beda-beda Pak, tidak sama. Yaitu tadi terjemahan itu kadang sudah apa? Sudah pemahaman si penerjemah disampaikan gitu, sehingga apa? Keluar dari redaksi. Pada kalimatnya mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu. Jadi sebelum dibunuh oleh mereka, Nabi itu sudah diwafatkan lalu diangkat oleh Allah. Dan nanti dibangkitkan lebih dulu sebelum hari kiamat itu, akhir zaman ya. Ini jadi redaksi ayatnya jelas, Nabi Isa sudah wafat, diwafatkan oleh Allah. Memang orang-orang kalau baca terjemahnya ya jadi agak bingung kalau kemudian dikonversikan dengan kalimat aslinya. Lu mewafatkan kok diartikan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, sehingga seakan-akan belum wafat. Ini terjemahan Bapak Ibu ya. Baik, jadi Nabi Isa itu sudah wafat dan nanti akan diturunkan lagi, dibangkitkan lebih dulu sebelum hari kiamat. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian Nabi Isa merajuk kepada Allah Pak. Nabi Isa itu istilahnya memohon gitu ya, merajuk. Intu adibuhu, ya Allah, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibadu, padahal mereka itu adalah hamba-hamba panjenengan. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kita tidak pernah mendengar apa adabnya orang Nasrani ya. Di saat itu karena apa? Nabi Isa sudah mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau siksa mereka. Mereka itu kan hamba panjenengan. Jamaah dirahmati Allah, sudah suruh ya. Baik, tinggal satu ayat lagi Bapak Ibu. Satu ayat. Akhirnya Allah menjawab dengan bijaksana, qala Allah, hadza yaum yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah menjawab, wa Isa, hari ini, maksudnya hari kiamat nanti, yanfa'us shadiqina sidquhum, akan memberi manfaat pada hari kiamat nanti. Siapa as-shadiqina sidquhum? Orang-orang yang jujur dengan keimanannya bahwa Tuhan itu Allah, bukan Isa gitu ya. Artinya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada kenabian Nabi Isa, bukan mengangkat sebagai Tuhan. Itu orang yang jujur. Lahum jannatun tajri min tahtil anhar, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Artinya apa? Mereka yang mengikuti tauhid, mengesahkan Allah, tidak menuhankan Nabi Isa, maka mereka masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul adim, itu merupakan kebahagiaan yang besar.
Ayat terakhir ayat 120, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan segala apa yang ada di antara keduanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan Allah itu tunggal, tidak butuh sekutu, tidak butuh anak, apalagi istri, apalagi dan seterusnya itu para jamaah sekalian. Baik, jadi sebenarnya Quran itu jelas las-las, cuma karena yaitu tadi ada kepentingan fulus, kepentingan dunia. Ma'al fulus kullu syai'in mulus, laisal fulus manfus. Nah, itu para penghamba uang itu di situ Bapak Ibu ya. Pokoknya kene ana duwite ngono koyok-koyok semuanya itu teratasi. Baik jamaah yang dirahmati Allah, dengan ngaji-ngaji seperti ini kita akan menjadi banyak tahu bahwa di luar Islam itu hakikatnya bukan agama, tapi apa? Budaya yang kemudian dikemas menjadi semacam ajaran agama gitu ya. Jadi Quran itu menyebut ad-dinu itu al-Islam, innad dina indallahi al-Islam. Berarti selain al-Islam bukan din gitu. Tapi kadang-kadang penerjemah kita, Ustadz sendiri itu kadang keliru ngomong, Bu. Sesungguhnya agama yang paling benar di Allah adalah Islam. DKI paling, Bu. Berarti ada yang benar, hati-hati. Padahal redaksinya nggak ada kata-kata paling itu. Satu aja ya. Ali Imran ayat 19. Nah, innad dina indallahi al-Islam. Nggak ada palingnya di sini. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Jadi nama aslinya itu al-Islam, cuma kita Indonesia menyebut Islam. Kalau menulis bahasa Arab Pak harus pakai al itu, sebab kalau tanpa al berarti bukan agama, itu sudah harus ada al-Islam. Itu sempurnanya begitu Pak. Sebab apa? Kalau tanpa al dengan pakai al itu sudah beda. Kalau Baqarah sapi tambah al-Baqarah jadi surat dalam Al-Quran. Itu contoh Pak ya, contoh ada umum ada khusus ya. Baik, seperti itu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan di surat Al-Maidah ini sedikit intisari dari nama suratnya Al-Maidah. Jadi kita menjadi tahu, oh ternyata ada di ayat ini kata-kata Al-Maidah dicantumkan oleh Allah dalam surat tersebut. Mungkin ada yang mau nambahi Pak. Ini hari Selasa ya, hari efektif Pak ya. Kayak suwi-suwi. Saya mikir putu nih, mikir anaknya sekolah ya. Batin wis gak pas. Jamaah rahmat Allah, demikian yang bisa kita kaji. Semoga menjadi yang bermanfaat dan semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.